Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Niputu Erinawati dari SMP Negeri 1 Tabanan, Bali. Hari ini kembali saya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari dalam modul 2.1 dalam program Guru Penggerak, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, mari kita lihat. Pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa dulu ketika mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya pernah berbagi tentang budaya petani dan budaya berpihak pada anak yang merupakan bagian dari filosofi KHD. Jadi mengapa saya ingatkan kembali? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini erat sekali kaitannya dengan kedua budaya tersebut. Tentu Bapak Ibu masih ingat bahwa budaya petani itu adalah perlakuan petani yang berbeda terhadap setiap tanaman yang berbeda karena kebutuhan tanaman tersebut berbeda. Juga budaya berpihak anak yang berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Nah, kedua budaya itu erat sekali dengan apa yang akan kita bahas sekarang itu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. Jadi mulai sekarang guru sudah mulai melakukan budaya berpihak pada anak dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita cek lebih jauh lagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat itu di kelas ada banyak sekali anak-anak yang berbeda, namun mungkin kita jarang menyadarinya. Jadi di situ ada anak yang suka mendengarkan, ada anak yang suka menonton, ada anak yang tidak bisa diam, ada anak yang suka belajar, suka ngomong, ada anak yang suka menulis, ada anak yang suka berolahraga, ada anak yang suka menari, dan ada anak yang suka sekali akan sains. Ternyata itu adalah perbedaan yang kita belum sadari sepenuhnya bahwa itu membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk anak tersebut agar mereka bisa bertumbuh dengan optimal dan mendapatkan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, untuk bisa mengakomodasi semua perbedaan ini, maka kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Baik, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal. Jadi, masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi, semua keputusan yang dibuat masuk akal oleh guru itu semua untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda. Namun, tetap berpegang pada kurikulum, lingkungan belajar, manajemen kelas, serta penilaian. Nah, seperti itu pembelajaran berdiferensiasi artinya perlakuan yang berbeda tapi masuk akal untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda tersebut. Kemudian mengapa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap anak di kelas itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi untuk mengakomodasi, untuk memenuhi semua kebutuhan berbeda tersebut, maka kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi pula. Dari mana kebutuhan itu berbeda? Jadi berbeda dalam kesiapan, minat, dan juga dari profil belajar. Nah, untuk itulah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjutkan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi?
Kita tidak bisa langsung melakukan pembelajaran berdiferensiasi kalau kita tidak mengetahui perbedaan apa yang terjadi di kelas. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan, minat, profil belajar dengan cara ngobrol, tes maupun survei yang sekarang sangat gampang bisa dilakukan dalam suasana daring seperti ini. Jadi survei dengan menggunakan Google Formulir atau ngobrol dengan di WA Chat itu bisa dilakukan untuk mengetahui perbedaan, untuk melakukan pemetaan sederhana sehingga kita mengetahui perbedaan apa saja yang ada di kelas kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui perbedaan yang ada, kita bawa perbedaan tersebut ke kelas, kemudian kita pilah-pilah, dan kita akan merencanakan sebuah proses diferensiasi. Nah, proses ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu diferensiasi dalam hal konten atau isi, diferensiasi dalam hal proses atau kegiatan, dan diferensiasi dalam hal produk atau hasil. Nah, apa saja diferensiasi tersebut? Bagaimana penjelasannya? Kita lihat satu demi satu, Bapak Ibu. Yang pertama, apa itu diferensiasi konten? Jadi diferensiasi konten seperti namanya itu isi, yaitu perbedaan perlakuan yang merujuk pada isi materi yang disampaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar. Kita berikan satu contoh perbedaan atau diferensiasi konten dalam kesiapan. Apabila ada anak yang kesiapannya tinggi, kita akan berikan materi, contohnya sebuah teks yang sudah agak kompleks misalnya. Dengan anak yang memiliki kesiapan yang rendah, kita berikan teks yang masih sederhana. Itu perbedaan konten. Kemudian untuk minat, bagi anak yang memiliki minat menari, kita berikan teks tentang tarian. Dan bagi anak yang memiliki minat olahraga, kita berikan teks tentang olahraga. Dan dari segi profil, kita bisa membedakan. Jadi kalau anak yang suka menonton, kita berikan video. Anak yang suka mendengarkan, kita berikan audio. Nah, itu yang dari segi konten, semuanya bisa dilakukan di kelas, tidak harus melakukan pembelajaran yang berbeda-beda untuk melakukan diferensiasi tersebut. Kita lanjutkan untuk diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu merujuk pada proses atau cara yang beragam yang dijalani oleh murid untuk memahami materi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, apabila ada anak yang suka menonton, kita berikan mereka kesempatan untuk menonton video untuk memahami materi. Apabila anak yang suka membaca, kita berikan sebuah artikel dengan isi yang sama untuk dibaca. Apabila ada anak yang suka mendengarkan saja, kita buatkan materi dalam bentuk audio. Itu adalah proses yang bisa dilakukan anak untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kita lanjutkan. Apa itu diferensiasi produk? Jadi produk itu adalah hasil. Jadi usaha pemenuhan kebutuhan belajar murid yang merujuk pada keberagaman produk atau hasil belajar yang dihasilkan murid. Seperti yang kita bahas tadi, kalau ada anak yang suka menggambar, kita berikan kesempatan pada anak untuk menunjukkan pemahamannya melalui gambar. Kalau ada anak yang suka presentasi, kita berikan kesempatan pada anak untuk membuat video presentasi, atau kalau ada anak yang suka menulis, kita berikan kesempatan mereka untuk membuat artikel untuk menunjukkan pemahaman mereka. Kita bebaskan. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, semua materi tadi itu harus berujung di kelas. Dan di kelas itu harus ada perencanaan. Kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini tidak berubah. Namun ada beberapa hal yang kita modifikasi di sana sehingga RPP Bapak Ibu akan mengakomodasi perbedaan kesiapan, perbedaan minat, dan perbedaan profil belajar. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan misalnya materi yang berbeda seperti yang sudah kita bahas tadi dalam hal kesiapan mungkin antara abstrak dan konkret, sederhana dan kompleks, kemudian dalam bentuk minat tentang olahraga, tentang seni, atau tentang sains.
dengan dalam bentuk profil belajar, seperti dalam bentuk video, audio, artikel, dan kemudian kita boleh pilih salah satu diferensiasi, kategori diferensiasi, boleh dari segi konten, proses, dan produk. Nah, itu Bapak Ibu yang harus dilakukan. Nah, perbedaan yang jelas itu kalau dulu mungkin materinya dalam hanya satu bentuk, misalnya dalam bentuk video saja, sekarang sudah banyak bentuk. Kalau dulu hanya sama konkret-konkret, abstrak-abstrak, sama untuk semua anak, tapi sekarang kita bedakan. Kalau misalnya profil belajar, kalau dulu hanya menonton video, sekarang kita bisa dengan membaca, hanya bisa dengan mendengarkan juga. Jadi di sanalah terjadi proses diferensiasi Bapak Ibu di kelas dan itu sepertinya bukan hal yang mustahil kita lakukan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kita bersemangat untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi di kelas. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu.